Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh Andi Aziz. Andi Aziz dilahirkan di Kecamatan Baru pada hari Jumat 19 September 1924 Masehi atau 19 Safar 1343 Hijriah. Beliau meninggal pada hari Rabu 11 Januari 1984 Masehi atau 7 Rabiul Akhir 1404 Hijriah di Jakarta. Nama bapaknya bernama Andi Juanda Daeng Maliungan, ibundanya bernama BCPC, dan istrinya bernama Jabeda Aziz. Latar belakang pemberontakan Andi Aziz diawali dengan adanya konflik di Sulawesi Selatan pada bulan April 1950, yaitu demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti federal. Mereka mendesak NIT supaya segera menggabungkan diri dengan RI. Sementara itu, di sisi lain, terjadi sebuah konflik dari kelompok yang mendukung terbentuknya negara federal. Selanjutnya, para kelompok masyarakat pro-federal ini bergabung dan membentuk sebuah pasukan. Pasukan ini disebut pasukan bebas, yang dikomandoi oleh Kapten Andi Aziz. Tujuan utama dari pemberontakan ini ialah mengincar kedudukan atau posisi puncak pemerintahan negara federal di sektor militer bersama Somokin sebagai tokoh politiknya dan Sukuwati selaku presidennya. Andi Aziz adalah seorang mantan perwira KNIL yang bergabung menjadi perwira APRIS. Kemudian ia diterima sebagai perwira APRIS. Pelantikannya disaksikan oleh Letkol Ahmad Yunus Mokoginta yang merupakan Panglima Tentara Teritorium Negara Indonesia Timur. Namun, kemudian ia justru menggerakkan pasukannya dari para mantan perwira KL atau KNIL lainnya untuk menyerang markas APRIS dan menyandra sejumlah perwira APRIS, termasuk Letkol Ahmad Yunus Mokoginta. Setelah menguasai Makassar, ia menyatakan bahwa negara Indonesia Timur harus dipertahankan. Ia menuntut agar para perwira APRIS harus bertanggung jawab terhadap gangguan keamanan di wilayah Indonesia Timur yang menurutnya didalangi oleh pemerintah. Pada tanggal 8 April 1950, pemerintah membuat ultimatum yang meminta Andi Aziz agar segera datang ke Jakarta. Karena apabila ia tidak memindahkan ultimatum tersebut, maka kapal angkatan laut Hang Tuah akan membom kota Makassar. Selain itu, ultimatum pemerintah tersebut juga meminta agar Andi Aziz mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam waktu 4 kali 24 jam. Tetapi ultimatum tersebut pada tanggal 8 April 1950, pemerintah membuat ultimatum yang meminta Andi Aziz agar segera datang ke Jakarta. Karena apabila ia tidak memindahkan ultimatum tersebut, maka kapal angkatan laut Hang Tuah akan membom kota Makassar. Selain itu, ultimatum pemerintah tersebut juga meminta agar Andi Aziz mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam waktu 4 kali 24 jam. Tetapi ultimatum tersebut tetap juga tidak dipindahkan. Setelah batas waktu terlewati, pemerintah mengirimkan pasukan di bawah Kolonel Alex Kawilarang. Dan akhirnya pada tanggal 15 April 1950, Andi Aziz datang ke Jakarta dengan perjanjian dengan Sri Sultan Hamengkubuwana IX bahwa ia tidak akan ditangkap. Namun kenyataannya, ketika Andi Aziz datang ke Jakarta, ia justru langsung ditangkap. Upaya pemerintah dalam menangani pemberontakan Andi Aziz. Pada tanggal 8 April 1950, pemerintah memberikan perintah kepada Andi Aziz bahwa setiap 4 kali 24 jam harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena terlibat dalam pemberontakan tersebut, dan diperintahkan untuk menyerahkan diri dan melepas semua tawanan. Pada tanggal 15 April 1950, Andi Aziz ditangkap dan diadili karena keterlambatannya untuk melapor. Tanggal 21 April 1950, pasukan TNI yang dipimpin oleh Mayor Worang berhasil menguasai Makassar tanpa adanya perlawanan dari pihak pemberontak. Tanggal 26 April 1950, anggota ekspedisi yang dipimpin oleh Kawilarang mendarat di daratan Sulawesi Selatan. Anggota KL atau KNIL memprovokasi dan memancing emosi
yang menimbulkan terjadinya bentrok antara pasukan KL atau KNIL dengan pasukan APRIS. Dampak dari peristiwa pemberontakan Andi Aziz, yaitu yang pertama, penyerangan ke markas Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Yang kedua, bergabungnya negara Indonesia Timur dengan NKRI. Yang ketiga, terbentuknya pasukan bebas. Yang keempat, penyerangan markas Panglima Teritorium. Kesimpulannya, Andi Abdul Aziz lahir di Simpang Binangal, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Beliau lahir tanggal 19 September 1924 dan berusia 91 tahun. Beliau adalah seorang tokoh militer Indonesia yang dikenal karena keterlibatannya dalam peristiwa Andi Aziz. Latar belakang pemberontakan Andi Aziz adalah menuntut bahwa keamanan di negara Indonesia Timur hanya merupakan tanggung jawab pasukan bekas KNIL saja, menentang campur tangan pasukan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat terhadap konflik di Sulawesi Selatan, dan mempertahankan berdirinya negara Indonesia. Cukup sampai di sini saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan dimaklumi, karena saya tidak tahu pasti sejarah yang sebenarnya itu bagaimana. Banyak sejarah yang ditutup-tutupi. Oleh karena itu jangan pernah bosan untuk mencari dan menggali ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.